Bayangkan sebuah dunia jutaan tahun yang lalu. Dunia di mana reptil-reptil raksasa menguasai bumi, ketika manusia belum menjadi penguasa, dan alam masih menjadi rahasia yang belum terungkap. Tapi di salah satu sudut dunia, di gugusan pulau kecil di ujung timur Indonesia, masih hidup sisa dari zaman purba itu. Dia bukan naga, tapi dijuluki demikian. Inilah Komodo, makhluk misterius yang hanya ada di Indonesia. Tapi, pertanyaannya, kenapa hanya di Indonesia? Kenapa tidak di Afrika? Atau Australia? Pertanyaan itu membawa kita pada perjalanan panjang menembus waktu, geologi, evolusi, sejarah kolonial, dan bahkan mitologi lokal. Kita akan telusuri semuanya, sekarang. Tahun 1910. Seorang tentara Belanda bernama Letnan Steyn van Hensbroek sedang bertugas di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari penduduk lokal, ia mendengar cerita tentang makhluk aneh yang menyerupai naga, berjalan dengan 4 kaki, berbadan besar, dan lidah bercabang. Awalnya dianggap dongeng, hingga akhirnya Hensbroek memutuskan memburu makhluk itu. Ia mengirimkan kulit dan foto makhluk tersebut ke kebun binatang di Jawa, lalu diteruskan ke Eropa. Dunia pun gempar. Seekor naga purba masih hidup di Indonesia. Sejak itulah, Komodo mulai dikenal dunia barat, dan menjadi objek studi ilmiah, serta obsesi kolektor hewan langka. Komodo bukanlah makhluk rekaan. Ia adalah bagian dari genus Varanus, kelompok biawak besar. Para ahli percaya bahwa Komodo berevolusi dari nenek moyang kadal purba yang menyebar dari Asia sekitar 15 juta tahun yang lalu. Tapi mengapa ia hanya bertahan di Indonesia? Jawabannya terletak pada geografi dan isolasi. Indonesia bagian timur merupakan zona transisi antara Asia dan Australia, dikenal sebagai garis walis. Disinilah spesies-spesies unik berkembang karena isolasi dan ekosistem yang khas. Komodo adalah hasil dari proses seleksi alam, di mana predator besar lainnya tidak bertahan. Pulau Komodo, Rinca, Padar, dan Flores, inilah rumah para naga. Pulau-pulau ini kecil, berbatu, gersang, dan terisolasi. Justru karena keterpencilannya, Komodo bisa bertahan. Mereka tidak bersaing dengan predator besar lain, dan mampu memangsa rusa, babi hutan, bahkan kerbau. Pulau-pulau ini juga memiliki vegetasi khas savana tropis, yang membuat perburuan menjadi mudah bagi Komodo. Dalam dunia liar, mereka adalah raja. Bahkan satu gigitan mereka bisa mematikan karena air liurnya mengandung bakteri dan racun. Bagi masyarakat sekitar, Komodo bukan sekadar hewan. Ia adalah bagian dari mitologi dan kepercayaan. Di Pulau Komodo, ada legenda tentang Putri Naga yang melahirkan anak kembar, satu manusia, satu Komodo. Sejak itu, manusia dan Komodo dianggap bersaudara. Cerita ini bukan hanya dongeng, tapi bentuk kearifan lokal agar penduduk menghormati dan hidup berdampingan dengan alam. Bahkan sampai sekarang, beberapa desa percaya Komodo adalah leluhur yang harus dijaga. Dengan populasi sekitar 3.000 ekor, Komodo kini dilindungi ketat. Taman Nasional Komodo didirikan pada tahun 1980, dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Namun ancaman terus mengintai. Perubahan iklim, perburuan rusa, dan pariwisata tak terkontrol mengganggu habitat Komodo. Pemerintah Indonesia berjuang keras menjaga keseimbangan antara konservasi dan industri wisata. Biaya masuk yang mahal sempat memicu kontroversi, tapi bagi sebagian pihak, itu langkah penting agar Komodo tidak punah. Pernahkah Komodo dibawa ke luar negeri? Ya. Kebun binatang di Eropa dan Amerika pernah memelihara Komodo, tapi keberhasilannya terbatas. Mereka membutuhkan suhu, kelembaban, dan lingkungan khusus. Di luar habitat aslinya, Komodo tidak berkembang dengan baik. Inilah alasan mengapa Komodo tetap menjadi eksklusif milik Indonesia. Tidak hanya karena lokasi geografisnya, tetapi karena keterpaduan antara alam, budaya, dan evolusi yang hanya ada di kepulauan ini. Kini kita tahu bahwa Komodo bukan hanya hewan biasa. Ia adalah warisan hidup zaman purba. Sebuah makhluk yang bertahan dari gelombang waktu, gempa bumi, letusan gunung, dan perubahan iklim. Tapi mungkin, tantangan terberatnya bukanlah alam, melainkan manusia itu sendiri. Menjaga Komodo berarti menjaga masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena jika Komodo hilang, kita bukan hanya kehilangan spesies, tapi kehilangan cermin sejarah bumi yang masih hidup.
Jika kamu merasa kisah ini penting untuk disebarkan, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Mari kita sebarkan pengetahuan, dan bantu menjaga sang naga terakhir tetap hidup di negeri kita tercinta.